Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gede Munanto selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Kode Etik Media kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya Azmi Adana dengan NPM 70212101807 ingin menganalisis kasus pemberitaan yang berkaitan dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Boleh di next slide. Baik, berikut daftar isi dari pembahasan saya. Yang pertama yaitu penjelasan tentang pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan yang kedua analisis kasus berita. Boleh di next slide. Baik, ini merupakan pembahasan saya yaitu isi dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang dijelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Yang kedua, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyesoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Yang ketiga, untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Yang keempat, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Next slide. Baik, ini merupakan analisis berita kali ini yang saya ambil dengan tema kebebasan pers dan judul Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Yogyakarta kecam intimidasi dan intervensi kepada jurnalis saat liputan penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo. Berita ini dipublikasikan pada tanggal 25 Maret 2023. Dari informasi yang dihimpun Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Yogyakarta, ada sejumlah kasus ancaman kebebasan pers yang dialami media saat meliput penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo. Antara lain, intervensi Polres Kulon Progo terhadap konten jurnalistik yang memberitakan kasus penutupan patung Bunda Maria serta kasus pelebelan berita hoax oleh netizen. Pada kasus pertama dari berita tersebut, jurnalis diketahui mendapat intimidasi dari pihak Polres Kulon Progo saat menghadiri acara jumpa pers terkait penutupan patung Bunda Maria di Rumah Doa Sasana Adi Rasa Santo Yakobus. Humas Polres Kulon Progo meminta jurnalis tersebut untuk membuat berita sesuai narasi yang telah disampaikan Kapolres Kulon Progo AKBP Muharromah Fajarini. Menurut Humas Polres Kulon Progo, hal ini dilakukan agar jurnalis tidak memperkeruh suasana. Tentu saja, hal yang dilakukan oleh Polres Kulon Progo ini bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Karena seorang jurnalis memiliki hak untuk mencari dan menyebarkan informasi sesuai dengan informasi yang didapat di lapangan. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Yogyakarta meminta kepada pihak Polres Kulon Progo menjamin kebebasan pers dan tidak menghambat jurnalis dalam mencari informasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Apabila ada yang menghambat kerja jurnalistik, akan diancam pidana penjara 2 tahun dan denda 500 juta rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers. Kasus kedua terjadi yaitu telah ramai di sebuah cuitan di Twitter dari akun Jogja_menyapa yang melabeli sebuah produk
yang melabeli sebuah produk jurnalistik dengan stempel hoax dan narasi yang memprovokasi. Sudah jelas bahwa dalam kasus tersebut menentang pasal 4 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Jika seseorang melabeli produk jurnalistik dengan stempel hoax, meneror, mengintimidasi, atau melakukan tindak kekerasan terhadap jurnalis, maka jika terjadi sengketa pemberitaan, mekanisme penyelesaiannya sudah diatur sesuai Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yaitu melalui hak jawab. Baik, kesimpulan dari analisis berita ini adalah jangan menghambat kerja dari seorang jurnalis, seperti mengintimidasi dan mengintervensi seorang jurnalis, karena mereka dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Mungkin itu saja dari penjelasan analisis pemberitaan media yang berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang telah saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian informasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.